Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam surga, berkatilah pemberitaan firman Tuhan yang akan dilangsungkan sebentar lagi. Biarlah Tuhan boleh pimpin sehingga kami bersama-sama boleh diperlengkapi oleh firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang, di dalam dunia ini. Usirlah segala kegelapan, khususnya di dalam hati kami, sehingga kami beroleh kekuatan dan kami beroleh hikmat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan Roma pasal yang keempat. Hari ini kita akan membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-16, tetapi saya akan mulai per ayat ya. Yang pertama kita membaca ayat 9 terlebih dahulu. Kita membaca bersama-sama ayat 9, 2, 3. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, jadi di bagian ini Paulus mau menunjukkan mengenai universalitas dari keselamatan. Kalau kita melihat bagian pertama, Paulus membahas bahwa Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman. Jadi bukan dibenarkan karena perbuatan. Lalu bagian yang kedua, di situ Paulus mau menunjukkan bahwa pembenaran itu bukan hanya untuk orang yang bersunat saja. Tadi kita baca di ayat 9, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Jadi apakah pembenaran oleh iman itu hanya dimiliki bagi orang-orang Yahudi saja, ataukah pembenaran oleh iman itu bersifat universal? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah saudara, maka di dalam membahas masalah ini nanti kita akan lihat ya, Paulus akan runtut membahas. Sekarang kita akan lihat dulu ayat yang ke-10. Bagaimana Paulus membahas kronologi pembenaran oleh iman. Kita baca bersama-sama ayat 10, 2, 3. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Jadi Paulus kemudian membahas yang pertama, apakah Abraham dibenarkan sebelum ia disunat? Yang kedua, apakah Abraham dibenarkan setelah ia disunat? Jadi kita melihat ya, kalau Abraham disunat dulu baru dibenarkan, maka sunat yang membuat pembenaran itu. Tetapi kalau ia sudah dibenarkan baru disunat, maka pembenaran itu karena iman, bukan karena sunat. Jadi dia membahas dua alternatif. Tetapi Paulus dengan tegas langsung menjawab di dalam ayat 10, sebelum atau sesudah ia disunat, bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Jadi Paulus sudah langsung menjawab dengan tegas, bahwa Paulus dibenarkan itu sebelum ia disunat, bukan sesudah ia disunat. Nah mari kita melihat dengan lebih teliti, saudara, peristiwa Allah berjanji kepada Abraham, bahwa dia akan memberikan keturunan dari anak kandung Abraham, tercatat dalam Kejadian pasal 15. Kita akan melihat Kejadian pasal 15 ayat 4-6, bisa ditampilkan di layar, saya akan bacakan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, maksudnya Eliezer ya bujangnya, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi baru di pasal 15 Tuhan membukakan bahwa keturunan Abraham yang dimaksud itu adalah anak kandung. Maka tidak heran dia masih menantikan Lot. Mungkinkah Lot, mungkinkah anak Eliezer yang akan menjadi penerusnya dia? Nah di dalam pasal 15 kita melihat janji Tuhan lebih mendetail lagi, bahwa yang akan Tuhan pakai sebagai keturunan Abraham itu adalah dari anak kandungnya. Nah ayat 5,
Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini proses yang Paulus angkat, ini ayatnya. Abraham dibenarkan karena iman. Dia percaya, maka ia dibenarkan. Pasal 15. Lalu kita lihat pasal 16. Saya mengajak saudara membaca Kejadian 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, jadi saudara, kan Tuhan pertama janji, keturunanmu akan banyak. Oh, keturunanku mungkin melalui Lotka, mungkin melalui Eliezer kah? Lalu pasal 15, bukan, tapi dari kamu. Oh, dari aku, tapi Sarah mandul, dikasih nasihat sama Sarah. Mungkin kamu kalau nikah sama Hagar ini anaknya ini. Oh ya sudah, saya terima saran kamu. Nanti baru mulai dikatakan bukan anakmu yang dari Sarah ini. Yang nanti lebih spesifik lagi. Nah, jadi saudara, kita membaca kitab Kejadian pasal 16 kan kita melihat peristiwa di mana Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Lalu kemudian Abraham mengambil Hagar dan kemudian punya anak yaitu Ismail. Tadi dicatat Abram usianya 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sekarang kita lihat Kejadian 17 ayat 24. Kejadian pasal 17 ayat 24. Saya bacakan ayat 24 dan 25. Kejadian pasal 17. Abraham berumur 99 tahun ketika ia dikerat kulit katanya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Perhatikan ya, pasal 15 dibenarkan karena percaya, pasal 17 baru disunat. Dan ternyata dari pasal 15 ada pasal 16 di mana dia mengambil Hagar. Dari pasal 16 ke pasal 17 bedanya 13 tahun. Tadi kita melihat Ismail disunat umur 13 tahun. Berarti ada jeda 13 tahun. Taruhlah kita asumsi bahwa dari 15 sampai 16 itu hanya waktu sebentar. Begitu 15 langsung dia ambil Hagar, 1 tahun kemudian melahirkan anak. Berarti 1 tahun. 13 tambah 1 berarti jedanya 14 tahun. Jadi antara Abraham dibenarkan karena iman sampai dia disunat itu paling tidak bedanya 14 tahun. Nah, ini belum menurut tradisi saudara. Kita tidak bahas detail, tetapi ada tradisi Yahudi yang mengatakan jarak antara Abraham di pasal 15 sampai nanti disunat itu 29 tahun. Ada tradisi yang mengatakan demikian. Tapi taruhlah kita ambil yang lebih presisi dari Alkitab, 13 sampai 14 tahun. Nah, berarti di sini argumentasi Paulus adalah, tunggu dulu, kamu mau mengatakan bahwa orang itu dibenarkan karena sunat? Tidak bisa, dibenarkan dulu baru disunat. Maka mana yang lebih dulu? Disunatkan atau dibenarkan dulu? Maka Paulus mengatakan sebelum disunat, manusia sudah dibenarkan. Nah saudara, nanti ini implikasi teologisnya sangat besar. Sangat besar sekali. Mari kita lihat ayat 11. Kita baca sama-sama ayat 11, 2, 3. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Nah, jadi kita melihat saudara ya, di sini Paulus menggunakan 2 istilah untuk melukiskan sunat. Yang pertama sunat sebagai tanda dan tanda sunat, sign. Lalu kemudian diterima sebagai meterai, seal. Jadi sign and seal of righteousness. Jadi di sini dia mengajarkan mengenai apa maknanya sign, apa maknanya seal of. Cara mengenai sign and seal. Dan kita melihat bahwa pemahaman mengenai sunat di bagian ini juga bisa diaplikasikan untuk bisa memahami apa itu sakramen secara keseluruhan. Sunat di dalam perjanjian lama, nanti padanannya adalah baptis di dalam perjanjian baru.
Dan kita juga bisa memahami mengenai misalnya perjamuan kudus. Sakramen sebagai sign dan sakramen sebagai zeal. Nah saudara, sign itu adalah sebuah tanda yang menunjuk kepada sesuatu. Jadi tanda itu, sign itu tidak mengacu pada dirinya sendiri. Saya ambil contoh, kalau saudara naik mobil pergi ke Semarang, saudara akan lihat di situ ada sign. Semarang misalnya, 350 km atau 300 km. Nah, jadi tanda itu bukan Semarang saudara. Jadi Semarang 350 km. Oh ini Semarang, bukan. Itu tanda. Dan tanda itu mengarahkan kita waktu jalan menuju kepada kota Semarang. Maka tanda bukan kota Semarang. Tanda dalam konteks itu menunjuk kepada sesuatu tempat, sesuatu lokasi yang ada di luar tanda tersebut. Jadi fungsi tanda itu menunjuk. Maka kalau bicara mengenai tanda, maka bicara sesuatu yang ditunjuk. Nah pertanyaannya adalah begini saudara. Kalau sunat itu sign, tanda apa? Maka Paulus menjelaskan, sebetulnya sunat itu menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan oleh iman. Jadi ternyata sunat itu bukan yang menyelamatkan. Tapi setelah manusia menerima keselamatan melalui iman, maka di situ ekspresinya adalah dia menerima sakramen. Dan sakramen yang dia lakukan menunjukkan imannya bahwa dia percaya melalui sakramen ini bahwa saya dibenarkan oleh Tuhan melalui iman. Jadi sunat tidak pada dirinya sendiri. Sunat tidak menyelamatkan. Seperti baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan tidak menunjuk pada diri sendiri. Tetapi baptisan adalah tanda yang menunjuk kepada sesuatu. Yaitu pembenaran melalui iman. Nah jadi saudara, itu pemahaman pertama mengenai tanda. Tetapi tanda juga mempunyai makna yang lain. Misalnya begini saudara, Anda pergi ke satu tempat, terus ada satu plang. Plangnya tulisannya gini, tanah ini milik negara. Nah, itu tanda saudara. Dan tanda di situ bukan menunjukkan sebuah lokasi. Tanda itu menunjukkan sebuah kepemilikan. Sign itu tanda mengenai kepemilikan. Bahwa tanah ini bukan miliknya A atau B atau C, tetapi milik negara. Oh ya, saya mau pakai untuk tempat usaha. Ya minta izin dulu. Saya mau bikin taman di sini. Ya minta izin dulu. Urus dulu perizinannya. Karena kamu tidak bisa membuat sesuatu di tanah yang bukan milik kamu. Maka ketika ada sign menunjukkan kepemilikan. Nah ketika kita dibaptis, ketika orang mengalami sunat pada zaman itu, apa maknanya? Bahwa sunat itu selain menunjuk kepada pembenaran oleh iman, juga menunjukkan kepemilikan bahwa orang itu menjadi milik Kristus. Itu sign saudara. Nah selain sign dikatakan juga oleh Paulus bahwa sunat itu juga adalah sebuah meterei, zeal of righteousness. Nah ini menjadi satu istilah yang penting ya saudara, zeal of righteousness, zeal of justification, sign of covenant. Nah sebagai meterei, apa keunikannya? Meterei itu saudara sebuah cap yang menunjukkan perbedaan dan otentisitas. Sebuah cap itu mau menunjukkan sesuatu. Ambil contoh saudara, sertifikasi. Ketika dicap dengan sertifikasi tertentu, maka saudara bisa melihat ada ciri dari sertifikat itu yang melekat pada benda tersebut. Kita bicara hal yang sederhana, misalnya handphone lah ya, yang sekitar kita. Handphone itu ada banyak sertifikasinya saudara. Salah satunya adalah misalnya sertifikasi IP, International Protection. Saudara kan mengenal istilah misalnya IP 57, IP 67, yang terkenal sekarang IP 68. Nanti ada standar lagi yang namanya standar military standard. Itu lain lagi. Kalau military standard itu dibanting mesti tidak pecah, kira-kira yang seperti itu saudara ya. Diapakan kena lumpur ekstrim atau apa, tidak rusak, ya itu military standard. Nah tetapi yang umum dijual yang paling tinggi biasanya adalah IP 68. Nah kode 6
itu menunjukkan perlindungan dari benda-benda padat misalnya seperti debu dan sebagainya. Kan ada IP5, IP6, makin tinggi berarti makin kuat. Ya kan? Lalu kemudian kode belakang IP67, 68. Nah, angka di belakang itu 8 itu perlindungan terhadap air. Jadi makin tinggi atasnya. Jadi saudara kalau mau tahu ini handphone saya kalau dibuat rendeman itu rusak apa enggak ya, lihat IP-nya dulu, sertifikasinya apa. Iya kan? Nah saudara kalau lihat sertifikasinya cuman misalnya 3 berapa gitu kan ya. Ya saudara jangan rendem di kolam, blepek-blepek gitu kan ya. Saudara harus keluarin baterai, dijemur dan sebagainya begitu. Tetapi kalau dia punya sertifikasi tertentu misalnya 68, kecemplung begitu saudara enggak usah terlalu khawatir, dia tinggal dikeluarin, saudara masih bisa pakai. Kena hujan misalnya saudara naik sepeda motor kena hujan, sertifikasi IP68, saudara kaget, waduh handphone saya, saudara masih ingat ada sertifikasinya loh. Ini kalau cuma kena hujan begini di kantong, tidak apa-apa. Karena menurut penelitian direndam oleh air sedalam 1,5 meter misalnya selama 3 jam, nggak apa-apa. Berarti ini masih aman. Saudara lagi mandi, ya ampun, ternyata di bawah kesiram. Oh tenang, ada sertifikasinya. Jadi ZEAL sebuah sertifikasi kalau zaman sekarang. Sebuah cap tanda itu menunjukkan saudara-saudara sekalian sesuatu yang tercantum, kualitas yang ada pada di situ. Nah kalau orang dikasih sertifikat materai kebenaran, apa artinya saudara? Ini adalah tanda bahwa orang ini dibenarkan oleh Tuhan melalui iman. Itu adalah zeal of righteousness. Sehingga pada waktu kita merasa terhilang, sehingga waktu kita merasa tersudut, waktu kita merasa terbuang, kita mengingat Tuhan, aku pernah dibaptis. Aku pernah mengalami perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Enyahlah keraguan, karena aku telah mati bersama Kristus dan aku akan dibangkitkan bersama Kristus. Kristus mengasihi aku dan aku hidup bagi Kristus. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keraguan, maka sakramen mengingatkan kita kembali akan janji Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan tanda, Engkau telah memberikan meterai, dan apa yang tercantum menunjukkan apa yang Kau berikan dan Kau kerjakan dalam hidup kami. Ini adalah sign and zeal of righteousness. Sekarang kita lihat ayat 12 saudara. Kita perhatikan ayat 12, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan juga menjadi bapa orang-orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Nah jadi fakta yang tadi sudah diungkap oleh Paulus, bahwa Abraham dibenarkan dulu, baru kemudian disunat, menurut Paulus memiliki signifikansi penting dalam rencana Allah, yaitu bahwa Abraham itu akan dijadikan oleh Tuhan bapak segala bangsa, termasuk yang tidak bersunat. Jadi bukan, kenapa ya kok sudah dibenarkan dulu baru sunat ya? Wah kebalik, harusnya sunat dulu baru, bukan begitu saudara. Tuhan sudah punya rencana. Kenapa dibenarkan dulu, kemudian baru sunat? Karena Tuhan mau menyatakan, melalui iman ini dia akan menjadi bapak rohania. Bukan hanya untuk orang-orang yang sunat, tetapi juga bapak rohani bagi seluruh bangsa, termasuk bangsa yang tidak bersunat. Ini menjadikan teologi pada waktu itu saudara. Iman Kristen menjadi iman yang internasional. Iman Kristen bukan menjadi sekelompok sekte kecil yang dimiliki oleh suku tertentu, lalu kemudian kesamaan homogenitas tertentu, tetapi sekarang Abraham menjadi bapak dari seluruh orang beriman dari segala bangsa. Nah di sini saudara lihat ya pemahaman teologisnya. Kenapa Paulus memberitakan Injil kepada seluruh dunia? Kenapa dia tidak hanya memberitakan Injil pada orang Yahudi? Karena dia konsep teologinya kuat. Dia mengerti pemahaman bahwa sebetulnya dari zaman Abraham secara teologis dibenarkan dulu baru kemudian sunat. Artinya karena dibenarkan dulu, Abraham adalah bapak daripada semua bangsa. Sehingga orang-orang tidak bersunat menjadi satu dan mengikuti jejak Abraham. Ini istilah penting saudara ya. Mengikut jejak Abraham. Di dalam ayat yang ke-12. Tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat.
Apa sih yang dilakukan Abraham sebelum dia disunat? Yaitu saudara, kisah Abraham. Bahwa dia, kata Yosua, dulunya adalah penyembah berhala dari seberang sungai. Abraham dulu penyembah berhala. Abraham dulu nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, demikian tulis Yosua. Maka Terah menyembah berhala. Abraham menyembah berhala. Tetapi Tuhan berbelas kasihan pada Abraham. Dia memanggil Abraham. Maka kemudian Abraham merespon panggilan itu. Dia keluar dari negerinya, mengikut panggilan Tuhan. Nah, demikian akhirnya kita melihat Abraham mendapat kemurahan Tuhan dan dia dibenarkan melalui iman. Maka dengan demikian saudara, kita juga menjadi orang yang mengikuti jejak Abraham. Kita yang dulunya adalah orang-orang yang berdosa, para penyembah-penyembah berhala dari seberang sungai, mendapatkan panggilan dan undangan mulia dari Tuhan. Kita menerima pembenaran melalui iman dan kita mengikuti jejak Abraham. Setelah kita dipanggil, kita taat. Setelah kita dipanggil, kita hidup kudus. Setelah kita dipanggil, maka agenda Tuhan yang menjadi arah daripada hidup kita. Abraham adalah orang yang hidup karena panggilan, saudara. Dalam pasal 12, panggilan Tuhan tiba pada dia. Dan itu mengubah seluruh kehidupan Abraham. Abraham bukan orang-orang seperti pasal ke-11 yang hidup mencari nama bagi dirinya sendiri, yaitu orang-orang di Babel. Orang yang mau membangun kota yang megah, yang menaranya menjulang sampai ke langit, yang mau mencari nama bagi diri sendiri. Bukan, Allah menyediakan sebuah jalan yang berbeda. Orang-orang yang berjalan mengikuti panggilan Tuhan. Orang-orang yang berjalan mengikuti suara Tuhan. Orang-orang yang berjalan bukan mengikuti jejaknya sendiri, tetapi mengikuti jejak Tuhan. Itu adalah Abraham. Dan dia bergumul luar biasa untuk ikut dengan Tuhan. Dia jatuh bangun, dia tidak sempurna. Dia dicatat dalam kitab suci beberapa kali melakukan blunder, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tetapi Tuhanlah Tuhan yang maha pengampun. Dia mengampuni Abraham, bukan karena perbuatan dia. Bahkan ketika dia ragu akan janji Tuhan, Tuhan menguatkan dia. Dan Abraham percaya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman, saudara, iman. Nah, jadi kita juga mengikuti jejak Abraham. Maka Abraham menjadi bapak kita. Waktu kita membaca, kita menemukan identity. Kisah Abraham dalam kitab suci bukan menjadi kisah seorang bapak bagi orang-orang Yahudi. Saudara, pada waktu orang-orang Yahudi keluar 2 juta manusia, itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka itu bangsa yang boleh dibilang perlu identitas. Banyak orang kan tanya, kenapa kita mesti keluar? Sudah nyaman di Mesir kok. Sudah tinggal 400 tahun, saudara. Yuk kita pulang kampung. Kampungnya mana gitu. Loh, orang disuruh pulang kampung, enggak, kampungku Mesir kok gitu kan. Mereka kan bingung gitu. Saya lahir di Mesir. Papa saya lahir di Mesir. Kakek saya lahir di Mesir. Lah orang 400 tahun, saudara, berapa generasi. Kenapa kita sekarang harus keluar dari tanah ini gitu. Kita pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah yang apa ya? Oh, ada di sana. Itu punya kita. Belum. Lah, ini Musa gimana sih? Kita disuruh pergi keluar, suruh masuk katanya tanah kita. Tapi tanahnya tidak ada. Tapi Musa bilang, ada. Apa? Kuburannya Abraham. Gua Mahpela, saudara. Satu-satunya yang dibelikan itu, saudara. Seumur hidup Abraham dapat janji, tapi tidak pernah punya. Dia hidup seperti seorang yang menumpang. Tidak pernah perang, tidak pernah jahati orang. Hidup menumpang baik-baik di sana. Tuhan bilang, tunggu sampai kejahatan mereka itu sampai puncaknya. Baru setelah itu saya akan utus kamu untuk boleh mengambil mereka. Nah, di situ saudara-saudara sekalian, pada waktu Abraham ada di sana, Sarah mati, lalu kemudian ada Efron yang jual tanah. Lalu kemudian Abraham bilang, Efron, jualah tanah itu, saya mau beli. Efron bilang, aduh tanah murah gini kan, kamu kan raja yang agung. Ngapain kamu beli, sudah saya kasih aja ke kamu. Nah, di situ disebut Abraham sebagai the mighty prince. Pangeran yang perkasa. Siapa prinsesnya? Prinsesnya ya Sarah. Karena Sarai artinya my princess. Tuhan bilang jangan panggil dia Sarai lagi. Karena dia bukan prinsesmu. Panggil dia sekarang Sarah.
dia adalah princess. Karena dia akan saya jadikan melalui dia muncul bangsa-bangsa. Melalui dia muncul raja-raja yang akan memerintah bangsa-bangsa. Maka Sarah itu princess, Abraham itu prince. Maka Efron bilang, kamu itu mighty prince, buat apa harus bayar? Abraham bilang, enggak, saya mau bayar. Kata Efron, murah kok, cuma 400 shikal, buat apa bayar? Ini orang kurang ajar, saudara. Memanfaatkan keluguan orang lain. Misalnya, saudara ya, ada orang jual ruko di pinggir sini gitu. Pasarannya 4-5 M gitulah ya, ruko zaman sekarang kan ya. Antara mungkin 3-5 M kira-kira begitu rukonya. Terus kita datang kan, saya mau ruko ini. Saya minta 1 ruko. Sudah bilang, belilah jangan cuma 1 ruko, 1 kompleks ini loh, 1 kompleks ruko begini. Berapa ini ya, ada 5-6 ruko ini, belilah gitu. Saya mau bayar berapa? Lah ngapain sih, kamu kan orang kaya, buat apa sih? Ambillah. Apa sih artinya 150-200 miliar buat kita gitu. Saya bayangin ya, orang mau cuma beli 1 ruko kok. Harga mungkin 3-5 miliar. Ditawarin 1 deret misalnya berapa? 5-10 ruko. Harganya berapa? Ya paling semuanya di total 30-50 miliar. Apa sih artinya duit 150 miliar buat kita? Kan keterlaluan, saudara. Markup-nya itu sangat keterlaluan. Jadi apa yang dilakukan oleh Efron bagi Abraham itu overpriced, sangat overpriced. Dan di sini yang menarik, Abraham tidak menawar, langsung bayar. Dia bilang sama yang bawa uang, keluarkan uangnya, langsung keluarkan, ditimbang langsung bayar 400 shikal perak. Saudara, Abraham dapat uang perak dari Raja Mesir, kira-kira 1000 shikal perak. Berarti ini 400 hampir separuh uangnya dia. Dia pakai untuk apa? Kuburan istrinya. Ini jejak iman Abraham. Kenapa Abraham melakukan hal itu? Karena dia beriman, saudara. Jadi pada waktu istrinya mati, dia nangis. Setelah nangis dia bilang, istri harus dikuburkan di sini. Saudara, ini menarik loh. Dia tidak mengatakan, yuk kita pulang ke Ur, kita kuburkan istri. Sudah lazim bagi kita, kalau kita meninggal, kita dikuburkan di kampung halaman kalau kita punya kampung halaman. Misalnya saudara punya kampung halaman misalnya di Purwokerto kah, atau di Mojokerto kah, atau saudara misalnya dari Denpasar, atau saudara dari Medan, atau saudara dari Manado. Kalau misalnya kita atau kerabat kita meninggal dan masih ada kampung, kan biasanya bawa pesawat lalu dimakamkan di sana, saudara. Kecuali memang Jakarta sudah menjadi rumah kita turun-temurun. Biasanya kita dimakamkan di Jakarta. Nah sekarang kita melihat saudara, Abraham ketika istrinya meninggal, makamkan di sini. Artinya apa? Ini adalah tanah tempat tinggalku. Karena itu janji Tuhan, padahal dia belum punya. Jadi ketika dia mengatakan, saya di sini, itu ekspresi iman, saudara. Ketika Yusuf mengatakan, nanti kalau aku mati, tulang-tulangku jangan di sini. Itu juga ekspresi iman. Bawa pulang tulangku, kata Yusuf begitu. Saudara, jadi orang-orang kudus itu ketika mati, menjelang kematiannya atau menghadapi kematian, dia menyikapinya dengan iman. Saudara bayangkan ya, ini Abraham berhadapan dengan kesedihan. Tetapi di tengah-tengah duka dia menangis karena istrinya, dia mengekspresikan imannya pada Tuhan. Sehingga duka cita bahkan kematian tidak menghalangi orang kudus untuk menyaksikan imannya. Aku mau dikuburkan di sini. Loh maknanya apa Abraham? Karena aku percaya ini janji Tuhan. Kemahalan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan janji miliki tanah ini. Kapan aku bisa kesempatan punya tanah? Sekarang aku bisa punya tanah dengan cara bayar, cuma mahal. Enggak apa-apa. Abraham adalah tipe orang yang berani bayar harga untuk menggenapkan panggilan Tuhan. Setiap kita ada panggilan tertentu dan ada harga yang harus kita bayar untuk melayani Tuhan. Bagi Abraham pada saat itu 400 shikal perak. Bagi kita mungkin waktu, mungkin perasaan, mungkin ketentraman, mungkin banyak hal yang lain, mungkin hobi, mungkin nama baik atau reputasi, ada banyak hal yang lain. Tetapi kita dipanggil untuk menggenapkan rencana Tuhan seperti Abraham. Bayar saudara,
Wah, Efron mungkin seneng ya. Wah, kemakan overprice, aku untung besar. Ya, kalau misalnya cuman sekian ruko 150 miliar itu rugi. Tapi kalau 150 miliar dapat satu kawasan Kemayoran, murahnya minta ampun saudara. Iya kan? Nah, Abraham bayar 400 sikal perak. Nantinya 2 juta manusia yang keluar dari tanah Mesir tidak punya identitas. Nanya, Musa, emang kita punya kampung? Punya. Tanah perjanjian, itu janji Tuhan. Emangnya itu punya kita? Belum, mesti perang. Iya kan? Kamu mau janji Tuhan, nggak langsung dikasih kunci apartemen, perang men, gitu kan ya. Enak aja gitu ya, tinggal doa langsung dikasih, kita harus berjuang. Tapi ada tanahnya nggak ada. Mana? Tuh kuburan Abraham nenek moyang. Oh iya, itu jati diri mereka saudara. Jadi bayangkan ya, kuburan orang mati menjadi jati diri sebuah bangsa. Jati dirinya apa? Kuburan, serem amat gitu ya. Tetapi saudara, itu menggambarkan apa yang terjadi di masa kini. Apa yang menjadi ciri khas kekristenan? Kuburan yang kosong. Jati diri kita adalah pada kebangkitan Kristus. Bangkit artinya mengalahkan kematian. Kubur yang kosong itu jati diri kita. Dia tidak ada di sana. Dia sudah bangkit. Dia ada dan dia mengawasi kita. Dia mengasihi kita, dia memelihara kita. Kristus sudah bangkit, kuburnya kosong. Inilah jejak iman Abraham saudara. Orang yang akhirnya memberikan identiti kepada sebuah bangsa. Dan ketika mereka keluar, oh iya ya, saya ini bangsa Israel. Bangsa Israel itu cita-citanya apa? Sifatnya seperti apa? Karakternya seperti apa? Nah, kita tuh perlu punya patron identity, saudara. Misalnya, saudara, saya masih ingat. Karena saya besar di Jawa Tengah, kita tuh diajarkan, kita ada pelajaran namanya bahasa Jawa. Nah, di situ kita dibentuk, diajarin menjadi orang Jawa itu seperti apa? Identiti kamu itu seperti apa? Kita diajarkan sebagai orang yang tinggal di Jawa Tengah. Bagaimana hidup di kawasan Jawa Tengah. Bagaimana menjadi masyarakat di Jawa Tengah. Diajarkan saudara. Hono coroko, doto sowolo, podo joyonyo, mogo botongo. Jadi ada kisah, ada 2 orang. Mereka bertanding sama-sama kuat. Dan akhirnya sama-sama mati. Itu filosofinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau jadi manusia, ini apa ya? Kalau di Surabaya ngerti sih itu ya. Tuh sok dumeh. Ini juga susah. Apa ya? Ya arogan lah ya. Semau-maunya lah gitu ya. Sok kuat, sok jagoan gitu ya. Gitu. Jadi sama-sama kuat, tapi pada akhirnya sama-sama mati. Maka ini membentuk ada satu istilah, orang Jawa itu paling suka harmoni. Nah ini jati diri. Kamu kalau tinggal di sini, yang paling penting itu harmoni. Harmoni itu dijaga. Maka etika dan estetika itu menjadi satu. Di Jawa ada istilah Jawani. Itu saya masih ingat waktu kuliah antropologi, agak narsis sih, maksudnya gini. Ketika kita dibilang, Anda itu Jawani loh, artinya tuh kamu tuh seperti orang Jawa. Itu pujian saudara. Sekaligus mengatakan yang bukan Jawa lebih rendah. Nangkep ya saudara, gitu kan ya. Istilah Jawani itu saya pernah ambil kelas antropologi, istilah Jawani itu memang pujian gitu. Tapi sekaligus mau menunjukkan bahwa setiap suku pasti ada kecenderungan untuk menganggap lebih baik dibanding yang lain, begitu. Nah jadi di situ apa itu Jawani saudara? Salah satunya adalah halus, kehalusan. Maka orang yang arogan oleh orang Jawa dilihat kamu bukan seperti orang Jawa. Nah di sini mereka punya value system. Bagaimana kalau menang? Banter tan bancangi. Kalau kamu cepat, kamu nggak merasa membuat orang yang, jangan bikin orang yang merasa kamu salib itu merasa dia itu saya pecundang, jangan gitu. Jadi kalau kamu salib orang, ya kamu ajak orang lain juga untuk maju.
Dorong yang di belakang, jangan kelihatan hebat sendiri. Nah ini filosofi-filosofi yang diajarkan, kamu tuh jati dirinya mesti kayak begini. Ya. Dan kenapa orang bertarung? Orang sering bertarung karena nada. Karena intonasi. Ya. Sudah makan belum? Udah. Loh, ditanyain kok nyolot. Loh, yang penting jawab, bukan masalah jawabannya, nadamu itu loh. Nah, berkelahi. Maka mereka membuat level bahasa sampai 3. 3 level bahasa itu, ngoko yang paling kasar, lalu kemudian ngoko alus, lalu yang paling tinggi namanya kromo inggil. Itu adalah tingkat bahasa yang dirancang supaya orang tidak berkelahi karena nada. Ya, saudara kalau nonton Ketoprak, itu kan campuran ngoko alus sama kromo inggil. Ketika ningrat ketemu ningrat, itu kan ngomongnya kan alus saudara ya. Jadi kalau mau berkelahi itu capek saudara gitu ya. Apa gitu kan ya. Bahasanya tuh halus, kalimat-kalimatnya itu penuh dengan bunga gitu ya. Jadi menyebut rambut aja sebagai mustoko gitu ya. Jadi sesuatu yang pusaka yang ada di atas gitu. Jadi menyebut sesuatu dengan istilah-istilah yang indah, yang berbunga, yang baik, yang dirancang untuk tidak berkelahi. Nah, jadi saudara setiap bangsa, saya percaya pasti ada setiap suku ada keunikannya itu. Jadi kita dari kecil ketika lahir diajari ini loh jati dirimu. Sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang blend dengan masyarakat dan mempunyai keunikan dibandingkan masyarakat di luar kita. Nah ini orang yang keluar dari Mesir ini, saya ini orang apa? Kamu tuh pengikut Yahweh. Pengikut Yahweh itu kayak apa gitu? Mau role model? Iya, Abraham ditulislah ini saudara. Kisah Abraham ini leluhur kita, kisahnya Ishak, kisahnya Yakub. Kita mengikuti jejak kaki mereka. Nah Abraham gimana? Nih Abraham lihat, Abraham melakukan hospitality. Dia ramah pada yang lain, dia menunjukkan cinta kasih. Dia orang yang berkeadilan, dia orang yang berkebajikan. Dia dipanggil Tuhan melakukan ini dan itu dan tidak boleh ini dan itu. Oh seperti ini. Nah saudara-saudara sekalian, dan itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi semua orang Kristen. Paulus mengatakan kita dipanggil mengikuti jejak Abraham. Seperti Abraham dibenarkan oleh iman, demikian kita dibenarkan oleh iman. Mengikuti jejak Abraham. Mempunyai jati diri, mempunyai keunikan. Sehingga ketika kita sekarang melihat Abraham, Ishak, Yakub, kita melihat di dalam kitab suci, kita mendapatkan jati diri. Seperti inilah kita harus hidup. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Ketika kita membaca kitab suci, kita meneliti satu persatu, memahami apa yang Tuhan maksudkan, kita diperkaya hidup kita. Kita harus hidup seperti ini. Kita harus hidup dengan keunikan yang Tuhan rancang bagi kita. Nah saudara-saudara sekalian, kemudian di ayat ke-13 saya akan bacakan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sekarang maju lagi argumentasinya. Tadi pertama, bukan karena perbuatan, lalu bukan karena sunat atau seremonial tertentu. Yang ketiga, dan bukan karena melakukan hukum Taurat kamu diselamatkan. Jadi di sini jelas sekali yang dinyatakan oleh Paulus, bukan karena perbuatan, bukan karena seremonial, sunat dan sebagainya, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah saudara-saudara sekalian, di sini dijelaskan bahwa Tuhan berjanji pada Abraham bahwa ia akan mendapatkan dunia ini. Di sini dikatakan bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah padahal kalau di dalam kitab Kejadian kan Abraham mendapatkan Kanaan saudara, bukan mendapatkan dunia. Kenapa di ayat 13 Paulus mengatakan Tuhan berjanji pada Abraham, dia akan memberikan dunia ini. Nah jadi sebetulnya istilah Abraham diberikan dunia oleh Tuhan bukan asli dari Paulus. Jadi Paulus itu memahami perjanjian lama juga berdasarkan memang zaman itu mereka sudah memahami ya bahwa Abraham itu diberikan dunia. Kenapa saudara? Para rabi di zaman itu melihat ada 2 janji Tuhan. Yang pertama, Abraham diberikan janji oleh Tuhan mendapatkan seluruh tanah Kanaan. Kedua, Abraham diberikan janji oleh Tuhan melalui keturunan Abraham, dia akan menjadi berkat bagi seluruh dunia, segala bangsa. Nah, ketika dunia ini dikombine, ketika kedua janji ini dikombine, maka kesimpulannya adalah Tuhan memberikan kepada Abraham
Kanaan sebagai sebuah perlambang, sebagai sebuah gambaran, nantinya Tuhan akan memberikan seluruh dunia. Jadi ketika Paulus mengutip kalimat ini, dia mempunyai background teologis yang kuat. Dia mengatakan Tuhan berjanji pada Abraham, dia akan memberikan seluruh dunia. Nah, jadi Paulus mau memberikan bukti bahwa Abraham mendapat janji memiliki bumi, ini memiliki, itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan bukti. Sekarang kita lihat saudara ya, ayat 14. Jadi di sini ayat 13 mengatakan Abraham memperoleh janji Tuhan itu berdasarkan iman. Lalu ayat 14, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Ya, jadi di sini dikontraskan antara hukum dan janji. Jadi kalau karena Taurat maka sia-sia iman, sia-sialah janji itu. Nah, jadi saya pakai satu ayat di bagian yang lain untuk menjelaskan bagian ini supaya lebih clear. Saya bacakan Galatia 3 ayat 17. Saya sudah catatkan di slide. Kita lihat saudara ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, kata Paulus. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi maksudnya Abraham itu sudah dibenarkan dulu. Hukum Taurat oleh Musa baru 430 tahun kemudian. Jadi masa hukum Taurat membatalkan apa yang sudah Allah kerjakan di Kejadian pasal 15. Itu argumentasi pertama. Ya kan? Jadi bukan oleh hukum, tapi karena pembenaran oleh iman. Kenapa? Ya karena duluan, itu yang pertama. Yang kedua saudara, argumentasi dari bahasa. Kalau misalnya benar manusia dibenarkan karena hukum, tadi katanya, maka iman dan janji yang diberikan kepada Abraham itu batal dan sia-sia. Sehingga kalau karena iman, maka bukan karena perbuatan. Dia kalau dibenarkan karena taat pada hukum, maka pasti itu bukan karena iman. Jadi dia mengkontraskan dua hal ini. Nah, kenapa tidak digabung? Kita lihat ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi Paulus menjelaskan mengapa hukum dan janji dikutupkan satu dengan yang lain. Hukum mendatangkan murka, kata Paulus. Kalau tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Maka kata hukum, pelanggaran, dan amarah itu satu kategori pemikiran dan bahasa. Hukum mengubah dosa menjadi pelanggaran dan menimbulkan murka Tuhan. Di bagian Galatia misalnya Paulus mengatakan, kalau nggak ada hukum ya nggak ada dosa. Maksudnya begini saudara, hukum itu diberikan bukan untuk menyelamatkan, tapi supaya manusia lebih sadar bahwa dia berdosa. Lah kalau sudah sadar berdosa gimana? Ya lari kepada Kristus. Nah kita Roma intinya bicara itu saudara. Hukum diberikan bukannya nggak ada fungsinya, ada fungsinya. Nanti dalam kitab Galatia dikatakan sebagai pagar. Kamu belum kenal Kristus, kamu belum bertobat, hukum diberikan untuk memagari kamu. Supaya tidak lebih berdosa lagi. Saudara kalau kita punya anak nakal, tidak pernah mau nurut sama kita, dan dia belum bertobat. Maka sebelum dia bertobat, bagaimana caranya? Lah kalau dia masih bertobat 2 tahun lagi, lah kalau dia masih bertobat 5 tahun lagi, masih bertobat 10 tahun lagi bagaimana? Hukum, peraturan, disiplin, itu yang mencegah dia lebih jahat. Mencegah dia lebih rusak. Tapi ya akan begitu, misalnya nih ya, anak kita nggak sadar-sadar, kerjaannya males terus. Iya kan? Belum ada kesadaran belajar, maka ya mamanya kan terus mengawasi kan, ayo belajar, ya dia belajar. Begitu gak diawasi, ya dia salah lagi. Tapi kan ada peraturan dari mamanya, membuat dia mengurangi berbuat kesalahan, mengurangi berbuat pelanggaran. Ya ada orang yang kalau gak dikasih tahu mamanya, seluruh isi kulkas dihabisin sama dia. Mamanya udah bilang itu tamak, itu serakah, itu apa nanti kamu tuh apa overweight dan sebagainya. Begitu mama lengah, seluruh kulkas habis lagi gitu. Akhirnya mama bikin peraturan gembok kulkas, nanti kalau misalnya ambil makanan nanti ada hukuman apa potong uang jajan atau apapun lah itu ya. Jadi semua hukum, semua strategi
yang dilakukan oleh orang tua di rumah sebagai hukuman terhadap pelanggaran dan sebagainya, peringatan, disiplin, itu bukan untuk mengubah hatinya gitu. Tetapi untuk mencegah dia tahu dia salah, dan mencegah supaya jangan dia berbuat salah. Maka saudara kalau bilang, makin dihukum itu tidak ada fungsinya. Loh kok bilang hukum tidak ada fungsinya? Makin dihukum dia juga tidak bertobat. Iya, dihukum tidak bertobat. Tetapi hukum punya fungsi. Lah kalau kamu tidak melakukan hukuman, dia tidak ada efek jera, tidak ada disiplin, ya dia makin rusak. Itu yang dimaksud hukum diberikan bukan untuk mengampuni dosa, tetapi hukum diberikan mengingatkan manusia sadar akan dosanya, dan membuat manusia dikurung sehingga akhirnya mengurangi dosanya. Mengurangi dosanya. Saudara, peraturan negara itu, hukum negara yang kuat, itu mencegah orang berbuat jahat. Kita udah pernah bahas itu. Orang mau membunuh, waduh membunuh kok hukumannya mengerikan. Akhirnya dia tidak jadi membunuh. Maka hukuman disiplin itu tidak mengubah hati manusia. Tetapi hukuman disiplin itu menjadi sesuatu yang mencegah adanya kejahatan. Jadi kita sudah melihat bagaimana Paulus menjelaskan kaitan antara hukum dan Injil. Hukum mengarahkan orang kepada Injil. Hukum membawa orang melihat kelemahan dirinya sehingga perlu Injil di situ. Nah, lalu kemudian ayat 16, di situ kita melihat kumpulan kata yang dipakai Paulus. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Lihat kelompok katanya saudara ya, iman, anugerah, janji, berkat jadi satu. Hukum, pelanggaran, amarah, hukuman jadi satu. Jadi di sini ada pengutupan. Yang ketiga kembali adalah argumentasi secara teologis. Itu kita lihat di ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang sudah diajarkan dengan ketat ya, bahwa kamu itu dibenarkan karena kamu keturunan Abraham. Dan Abraham karena dia menerima sunat, karena dia ada Taurat dan sebagainya. Sekarang diajarkan, enggak. Abraham bukan hanya menjadi bapak kita, tapi menjadi bapak dari semuanya. Ingat, sebelum sunat, pembenaran oleh iman. Sebelum Taurat, pembenaran oleh iman. Maka Abraham menjadi bapak bagi mereka yang belum disunat. Abraham menjadi bapak bagi mereka yang belum mendapatkan Taurat. Nah saudara-saudara sekalian, disinilah universalitas Injil. Dalam pengertian Injil bagi segala bangsa. Injil bagi semua orang manusia. Injil juga bagi kita orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kalau kita sudah memahami ini, mari kita bawa Injil kepada semuanya. Kita pernah bahas, Paulus mengatakan Injil harus bagi semuanya. Injil bagi anak-anak. Injil bagi semua suku. Injil bagi segala macam golongan. Tidak peduli dia orang miskin, tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang susah, tidak peduli dia orang makmur, semuanya butuh Injil. Tidak peduli dia orang bijaksana, tidak peduli dia orang kurang terpelajar, semua butuh Injil. Dan kita harus membawa Injil kemanapun kita pergi. Tidak ada satu orang pun terlalu hebat sehingga tidak butuh Injil. Dan tidak ada seorang pun yang terlalu terpuruk sehingga tidak bisa Injil membangkitkan dia kembali. Mari kita mengingat bahwa kita mempunyai satu patron, kita mengikuti jejak, kita punya bapak di dalam mengikut Tuhan, yaitu patron Abraham. Abraham bukan patron orang Yahudi saja, bagi semua kita yang mengikuti jejaknya, yang dipanggil, yang dibenarkan, yang mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami belajar banyak hal yang penting mengenai pembenaran oleh iman melalui Paulus yang menulis surat bagi orang di Roma. Kami belajar mengenai sakramen, mempelajari sunat, mempelajari baptisan, dan kami juga mempelajari bagaimana Paulus berargumentasi menunjukkan bahwa pembenaran oleh iman sudah terjadi sebelum sunat, sebelum Taurat diberikan. Sehingga kami diperlihatkan oleh Paulus, bahkan Abraham juga mengerti arti pembenaran oleh iman. Kiranya Tuhan hari ini kami lebih mengerti kitab suci,
kami lebih mengerti janji-Mu, kami lebih mengerti apa yang Kau kerjakan. Kami lebih memahami dan kami lebih mencintai firman-Mu. Dan tolong kami hidup ya Tuhan di dalam ucapan syukur, karena bukan dengan perbuatan kami, tetapi melalui iman yang Tuhan berikan pada kami memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.